Dan kita harus berusaha mengerjakan yang terbaik sehingga beban pekerjaan yang sulit di saat kita capek, sulit, berat mungkin ya kita membayangkan bahwa ini tidak akan di saat semua orang mengatakan atau diri kita mengatakan pekerjaan berat, pasti di situ ada keistimewaan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali ngobrol-ngobrol diskusi bersama tentang dunia bisnis dan kehidupan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngomongin tentang betapa tidak sedikit orang yang mungkin merasa pekerjaannya, tugasnya itu kayak aduh berat banget, susah banget, atau bahkan mungkin ribet banget. Nah, mungkin menurut Pak Dewan sebenarnya bisa-bisanya orang itu ngomong seperti itu atau merasa seperti itu tuh karena hal apa gitu Pak Dewan? Karena ya kalau saya dulu ya di saat saya nyeles itu waduh ya angel banget, harus merayu, harus mengikuti cerita yang kita itu nggak suka, kita harus memuji, kita harus menyampaikan hal-hal yang kadang-kadang ini kok nggak baik, tapi hal ini disenangi pembeli. Nah, itu kapan ya ini bisa tak delegasikan? Nah, sehingga dalam benak pikiran kita itu harus selalu kapan pekerjaan ini bisa didelegasikan, dan kita harus berusaha mengerjakan yang terbaik sehingga beban pekerjaan yang sulit ini segera bisa dilimpahkan karena kita sudah melewati. Tetapi dalam bekerja itu mesti semua ada yang sulit, nggak ada mudah semua. Tapi berarti tadi dari sekilas jawaban Pak Dewan, apakah pekerjaan atau tugas itu akan terasa berat ya ketika seseorang itu ya berpikir atau merasakan pada saat itu tanpa melihat ke depannya gitu Pak, atau bagaimana gitu? Ya, dia tidak mimpi bahwa ini itu tidak dikerjakan selamanya. Ini kan cuma ada sebuah proses bahwa kalau kita sudah senior atau kita sudah dianggap mampu, mesti akan diberikan pekerjaan orang baru. Jadi ya di saat kita capek, sulit, berat mungkin ya kita membayangkan bahwa ini tidak akan selamanya. Memang ini harus kita lakukan. Memang kita itu nggak bisa bekerja kok sesuai dengan pilihan kita terus, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita dalam menjalankan pekerjaan atau menjalankan tugas kok kita pikirannya, perasaannya ya berhenti pada momen itu yang mungkin memang sulit, ya mungkin akan terasa berat itu ya Pak. Tapi kalau misalkan proyeksinya ke depan, ke masa depannya, nanti ke depannya bakal bagaimana, itu ya nggak sesulit itu gitu ya Pak. Ya, jadi kalau di saat kita mengerjakan pekerjaan terus kita membayangkan bahwa nanti kita itu tidak melaksanakan ini terus, kita akan naik pangkat, atau kita akan ada yang mengerjakan yang baru, atau kita akan mengerjakan yang lainnya, saya pikir juga akan mengurangi tensi kita merasa berat. Jadi istilahnya ya tinggal berpikir semua akan berlalu, nanti pasti ya lebih ringan gitu istilahnya. Ya kita harus membayangkan bahwa apa yang kita laksanakan ini tidak terus kita laksanakan terus. Memang kita nggak bisa bekerja kok milih yang enak, yang sesuai, yang cocok, yang sesuai jam target kita itu ya kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga tidak sama. Karena istilahnya ya dunia pekerjaan atau apa itu kan sebenarnya ada porsinya sendiri-sendiri, yang mana maksudnya itu berurutan, berkesinambungan, dan nggak bisa kita lompati seenaknya sendiri gitu Pak. Ya jelas, memang ada urutannya ya, ini harus kita selesaikan. Kalau ini sudah selesai, pekerjaan itu kan banyak yang sama ya. Nah, nanti kalau ini sudah selesai, kita menggarap yang lainnya juga bisa. Nah, terus kalau menurut Pak Dewan berarti soal pekerjaan yang mungkin dirasa oleh orang-orang berat, susah, membebani sekali gitu. Nah, itu sebenarnya faktor utamanya itu lebih banyak ke pekerjaan itu sendiri atau sebenarnya lebih banyak ke orangnya gitu? Ya, kalau saya melihat ada seorang penjual pecel lele gitu ya, kerja sampai malam, itu kan orang biasa juga tidak kuat. Tapi kok mengapa mereka kuat?
Ya karena mereka sudah dalam kehidupan atau dalam lingkungannya di rumahnya itu memang sudah seperti itu. Jadi mereka yang menganggap biasa saja, tapi bagi orang lain yang di luar kelompok dia, wah bekerja kok sampai malam hari seperti itu. Jadi ya memang pekerjaannya itu memang berat, tapi seberat apapun pekerjaannya, ketika kita sebagai orang yang menjalani bisa istilahnya beradaptasi, menyesuaikan diri dengan pekerjaan itu, lama-kelamaan ya tidak seberat itu juga gitu. Oh iya, karena sudah terbiasa. Kan berat itu karena belum kulino. Jadi istilahnya di sini kebiasaan itu menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan gitu Pak. Iya, karena sudah biasa itu jadi semua jadi agak mudah ya Pak ya. Ada apa itu ngadepi kamera 3 masih ada jam, sudah kulino tik 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 tik. Awal-awal ya bingung. Awal-awal ya bingung. Nah, tapi sekarang sudah tik 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 tik, ada berapa titik di pencet sudah. Nah, terus di sisi lain selain kebiasaan yang mungkin dengan kebiasaan kan mungkin kemampuan kita meningkat sehingga skill kita naik dan tantangan dalam pekerjaan itu semakin mudah diatasi. Nah, di sisi lain kan ada yang bilang kalau misalkan kamu suka sama pekerjaan itu, pekerjaan seberat apapun nggak akan terasa beratnya. Nah, itu menurut Pak Dewan gimana? Ya orang ngomong ya boleh aja. Memang menurut dia yang ngomong seperti itu kan akan menurunkan beban. Nah, tapi apakah iya dengan diomongi bahwa kalau kamu suka dengan pekerjaanmu itu akan menjadi ringan? Ya ditanya aja, diomongi dengan kata-kata seperti itu, apakah mereka terus menjadi ringan bebannya? Ya saya kira memang pekerjaan yang bebannya berat itu ada. Harus kita akui kalau itu memang sulit, itu berat, itu ada. Makanya ada yang hasilnya lebih banyak karena memang itu berat. Apa ada orang milih pekerjaan yang berat? Tapi istilahnya kalau misalkan pun itu pekerjaannya berat, kalau memang dan kita suka, kalau menurut versinya Pak Dewan ya tidak semata-mata yang berat jadi ringan gitu ya Pak. Tapi mungkin jadi lebih enak untuk dijalani. Ya, itu merubah mindset saja biar kita itu lebih senang dengan pekerjaannya. Tapi kalau berat ya tetap berat. Berat kok dibilang ringan. Timbangan itu loh. Kadang-kadang memang kita itu bermain di perasaan ya. Tapi kalau timbangan nggak bisa ya. Timbangan itu kan ya sekilo ya tetap sekilo. Beban pekerjaan itu ya tetap ada, nilainya tetap ada. Kamu mama harus bernegosiasi dengan sana, dengan menawarkan barang baru. Saya pikir semua orang ya mungkin cuma dia bilang udah kulino sehingga dia tidak dirasakan. Tapi sebetulnya saya pikir juga kalau waktu masih baru sama saja. Jadi misalnya ngomongin tentang pekerjaan yang terasa berat, memang tidak bisa dipungkiri dari pekerjaannya sendiri itu juga sangat menentukan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari kita sendiri sebagai orang yang menjalani pekerjaan itu, kita bisa mengatasi rasa beratnya itu gitu Pak. Ya, kita harus selalu berusaha bagaimana pekerjaan itu kita anggap ada kelebihan-kelebihannya sehingga karena banyak kelebihan merasa tidak berat. Mungkin kalau orang dagang, wah ini untungnya banyak Nah, seperti itu sehingga mereka akan tidak merasa berat karena wah untungnya banyak, wah ini hasilnya banyak wah ini pujiannya banyak Nah, pasti yang orang merasakan berat itu ada nilai-nilai yang seperti itu. Nah, permasalahannya kadang tidak ada yang mengungkapkan atau tidak ada yang memuji bahwa pekerjaanmu itu berat, pekerjaanmu itu baik, kamu kan orang gampangnya nyalah terus sulit orang untuk suruh memuji dengan tepat sehingga akan menjadikan motivasi itu memang tidak mudah. Butuh jiwa besar, butuh jiwa diri kita sendiri harus sudah bahagia. Karena istilahnya ketika kita memandang pekerjaan yang berat itu sebagai sesuatu yang lebih positif, kita malah bisa berbangga diri dan itu malah meringankan perasaan kita ketika menjalani gitu Pak. Karena wah pekerjaanku loh berat gitu. Soalnya kan lebih naik kebanggaan sendiri gitu. Pekerjaanku loh jarang orang bisa karena memang ada ya seperti standar bahwa pekerjaan ini jarang orang bisa melakukan. Kan ada teman-teman. Nah, pekerjaan ini banyak orang bisa melakukan. Nah, di saat dia bisa melakukan
Memang di saat berat itu tidak ada yang muji, kalau ada yang muji, wah kamu gini, ternyata pemikirannya gini, semakin kuat kita. Nah, terus mungkin kalau misalkan ada orang yang berperasaan atau wah ini berat ya, ini ribet ya, ini apa ya. Nah mungkin kalau saran dari Pak Dewan, kira-kira langkah strategis apa misalkan untuk menghancurkan perasaan atau pikiran yang semacam itu? Dicari di situ kelebihannya apa. Mungkin ada, mungkin ada yang menyenangkan, mungkin ada yang sesuatu yang menarik. Nah itu dikembangkan terus sehingga kita akan menemukan keasikan di situ. Akhirnya akan merasa pekerjaan itu ringan. Makanya dicari apa ya, mutiaranya apa di sini ini. Jadi istilahnya langkah strategis menurut Pak Dewan ketika mungkin kita merasa suatu pekerjaan itu berat itu ya, coba kita gali ini pekerjaan itu ada mutiara apa atau ada sisi-sisi apa yang sangat menjanjikan ketika kita bisa menyelesaikan itu gitu Pak. Betul. Jadi di saat semua orang mengatakan atau diri kita mengatakan pekerjaan berat, pasti di situ ada keistimewaan. Apa ada pekerjaan yang mudah kok istimewa? Oke. Terakhir mungkin Pak Dewan, kata-kata untuk teman-teman di luar sana. Carilah kelebihan dalam pekerjaanmu, gali terus dan yakini pekerjaan yang sulit dan berat pasti ada mutiara di situ. Memang mutiara itu tidak mudah untuk didapatkan. Mutiara harus digali dan digali sampai bersinar. Setelah dapat mutiara, kamu pasti akan bahagia. Oke, itu dari teman-teman obrolan kita terkait tentang hal apa yang sebenarnya membuat pekerjaan itu terasa berat dan bagaimana solusi strategik dari Pak Dewan dalam mengatasi itu. Dan kalau dari teman-teman ingin bertanya atau ada saran, masukan, dan kritik, tinggal tulis saja di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Dan mungkin kalau ada yang itu bisa kita buatkan konten menarik yang selanjutnya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kita selanjutnya. Dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.